Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Video saya kali ini akan menanggapi video yang berjudul Bocor Misi Besar Menachem Ali, Kainama dan Aristo ke Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dari channelnya Pilpait, yang linknya saya taruh di deskripsi video ini. Dari video tersebut, saya mulai menanggapi mulai menit ke-5 detik ke-14 sebagai berikut. Menurut saya, dengan dan tanpa kata Allah dalam Alkitab Bahasa Indonesia, tidak akan merubah iman Kristen. Video tadi mengatakan, dengan dan tanpa kata Allah dalam Alkitab Bahasa Indonesia, tidak akan mengubah iman Kristen. Hal tersebut kurang tepat. Justru dengan menggunakan kata nama Allah dalam Alkitab Bahasa Indonesia lah yang mengubah iman Kristen. Karena kitab suci yang berbahasa Ibrani maupun Yunani tidak ada kata nama Allah. Bahkan kitab suci Kristen berbahasa Inggris pun tidak ada kata nama Allah. Dengan kedatangan Profesor Menachem Ali, Aristo, dan Kainama, jika benar ke Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia untuk meminta agar nama Allah jangan dipergunakan dalam kekristenan, sebagai umat Kristen yang baik, seharusnya justru berterima kasih kepada mereka karena meluruskan iman Kristen dan sekaligus umat Islam tidak merasa terganggu dengan pemakaian kata nama Allah di dalam kitab sucinya umat Kristen. Orang Kristen di Indonesia itu memang aneh. Sudah ada nama Tuhannya sendiri tidak dipergunakan, padahal Tuhannya sendiri menghendaki namanya dipanggil atau disebut-sebut. Malah nama Tuhan kepercayaan lain dipaksakan harus ada dan tidak boleh hilang. Karena kata Allah dalam Alkitab itu bukan sebuah nama tapi predikat, jadi tidak akan berpengaruh. Tadi dikatakan, kata Allah di Alkitab bukan sebuah nama tapi predikat, jadi tidak akan berpengaruh. Itu keliru besar, karena Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia telah membuat kata nama Allah menjadi sebutan atau predikat dan sekaligus sebagai nama diri. Contohnya, dalam kitab Kejadian pasal yang ke-33 ayat yang ke-20, Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya demikian. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Perhatikan kalimat Allah Israel ialah Allah. Menurut tata bahasa Indonesia, artinya ada Allah yang disembah oleh Israel namanya Allah, atau Allahnya Israel bernama Allah. Jadi Allah dijadikan sebagai sebutan sekaligus sebagai nama diri. Ini telah menyebabkan iman Kristen berpaling karena Israel tidak pernah menyembah Tuhan yang bernama Allah. Dan telah melukai hati umat Islam karena di dalam Al-Quran Allah itu merupakan nama yang mutlak, tidak boleh diganti jadi sebutan ataupun sebagai yang lain. Orang Kristen bisa menggunakan kata Elohim biar aman. Dan justru ini menunjukkan bahwa Tuhan kita memang berbeda. Ini baru benar, karena kata Elohim merupakan predikat atau sebutan yang tidak bermasalah. Dan iman Kristen dengan Islam memang berbeda. Jadi tidak perlu disama-samakan. Beda kan bukan berarti musuh. Yang penting masing-masing berjalan di relnya sendiri-sendiri dan tidak memaksakan kepercayaan orang lain untuk harus dipercayai. Sehingga meskipun beda kepercayaan, namun bisa hidup rukun, berdampingan sebagai sebangsa dan setanah air di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini. Mungkin setelah itu, Menachem Ali, Bangkai dan Aristo harus protes juga kepada orang Kristen Arab yang menggunakan kata Allah. Menurut saya tidak perlu protes dan mengurusi Kristen Arab. Karena yang dibicarakan konteksnya untuk Indonesia.
Apakah mentang-mentang Kristen Arab menggunakan kata nama Allah berarti Kristen Indonesia bisa menggunakan dan legal menggunakan kata nama Allah? Ingat, akar iman kepercayaan Kristen itu bukan ke Arab atau ke Kristen Arab. Akar iman kepercayaan Kristen itu, termasuk Kristen di Indonesia, itu ke Ibrani bukan ke Arab. Seandainya yang diadopsi Kristen Arab itu nama Uzza atau nama Manat, apakah Kristen Indonesia juga melegalkan menggunakan nama Uzza atau nama Manat yang adalah nama dewanya orang Arab kuno suku Quraisy? Ada nama Tuhannya sendiri dibuang, tapi nama sesembahan kepercayaan lain kok justru dipaksakan harus ada. Apakah hal ini logis? Coba pikir dengan akal sehat. Bicara sejarah, kenapa tidak mengacu ke sejarah yang awal, yaitu kitab sucinya sendiri yang jelas lebih tua daripada melegalkan yang tidak ada dalam kitab sucinya sendiri, bahkan memiliki otoritas melebihi kitab sucinya sendiri. Jelas tadi dikatakan kata nama Allah dipakai oleh politeis maupun monoteis, karena yang monoteis mengadopsi dari politeis. Karena yang monoteis dari Israel tidak ada nama Allah. Monoteis dari Israel ada nama sesembahannya sendiri, yaitu Yahweh. Dan orang Yahudi tidak pernah mengubah nama Yahweh menjadi Allah. Sejarah dan asal-usul kata Allah. Apakah kata Allah sebagai nama Tuhan itu hanya digunakan oleh umat Islam saja? Jawabnya jelas tidak. Berbagai kajian kesejarahan dan arkeologi menunjukkan bahwa kata Allah ini sudah ada jauh sebelum Islam lahir pada abad ke-7 di Makkah, dan dipakai sebagai nama Tuhan oleh berbagai kelompok agama, baik monoteis maupun politeis, di Arab dan Timur Tengah kala itu. Benar, memang orang Kristen Arab menggunakan nama Allah sebelum Islam lahir. Jadi Kristen Arab terlebih dahulu sebelum Islam menggunakannya. Karena Kristen Arab mengadopsi satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno zaman jahiliyah suku Quraisy. Dan kata nama Allah tidak ada kaitannya dengan kekristenan dan bukan sebagai sinonim dari kata Tuhan. Coba perhatikan video ini. Kalau bicara sejarah, sebelum Islam lahir, Allah itu merupakan nama diri dari satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno zaman jahiliyah. Kita lihat bersama buktinya. Berdasarkan sejarah, tertulis di buku-buku berikut ini. Seperti agama-agama manusia, bidah-bidah di Indonesia, Islam in Light of History, Jerusalem Countdown dengan pembahasannya Who is Allah, The Unfinished Battle Islam and the Jews, bahkan buku teologianya Islam sendiri yang berjudul Passing Over Melintas Batas Agama, dan masih banyak lagi lainnya, menerangkan siapakah Allah itu sesungguhnya, asalnya dari mana, sebelum Islam lahir sudah diadopsi oleh Kristen Arab, lalu diadopsi lagi oleh Islam, dan di Indonesia diadopsi lagi oleh Kristen dan Katolik. Silakan videonya di-pause untuk dibaca terlebih dahulu buku-bukunya. Allah bukan merupakan panggilan di Indonesia. Kalau Allah itu panggilan, itu memiliki arti dan persepsi yang sama dari berbagai pandangan, seperti kursi yang merupakan adopsi dari bahasa Arab al-kursi, memiliki makna dan persepsi yang sama, yaitu tempat untuk duduk. Baik Kristen, Islam, Hindu, Buddha, aliran kepercayaan, memiliki makna dan persepsi yang sama. Namun untuk Allah, umat Hindu dan Buddha saja di Indonesia tidak pernah menggunakan Allah sebagai sebutan atau sinonim dari kata Tuhan sebagai panggilan. Antara Kristen dan Islam sendiri memiliki pandangan yang berbeda untuk masalah Allah ini. Itu membuktikan bahwa pemakaian nama Allah di kekristenan
merupakan pemerkosaan nama dan bahasa yang tidak seharusnya untuk tetap dipertahankan. Dan lagi, jika Allah itu generic name, kenapa tidak diganti saja dengan generic name yang lain yang tidak bermasalah di Indonesia? Kenapa Allah harus tidak boleh hilang dari kekristenan? Kemudian dengarkan video berikut ini yang membuktikan bahwa Allah itu bukan generic name. Allah in Arabic is not just the title for God. It doesn't mean God, which I'll explain. Allah is a name, and I will prove that using the Quran. There's a clear distinction between the two words ilah and Allah, which brings me to the Shahada, the testimony of faith. La ilaha illa Allah, which literally translates as there is no God or deity but Allah. The way ilah and Allah are spelled in Arabic do look similar, and they sound similar, but are not the same thing. They're not the same word or meaning. When you say la ilaha, ilah means God or gods, but Allah is a name, the name of Muhammad's God. So you're saying there's no God but that one, that precise name, la ilaha illa Allah. Among all the other gods, Allah is the one and the only one according to Islam, according to Muslims, Muhammad. It's like saying there's no friend but Bob, for example. You wouldn't be able to say there's no Bob but friend. Would it make sense for one to say there's no God but Jesus? Yes. But it wouldn't make sense to say there's no Jesus but God. So there's no God but Allah. It doesn't say there's no Allah but God. Muhammad was making a statement, wanting to also deny Christ as God, by making it clear that, look, there's no God but Allah. To further prove this point, I will use the Quran. In the Quran, in Surah 52:43, we read this. So in Surah 52:43, we read, or have they, this is Muhsin Khan's English translation, or have they an ilah, and he puts in parentheses, in brackets, a God other than Allah, glorified be Allah from all that they ascribe as partners to him. So here we see another clear distinction between ilahun and Allahi. And again, Muhsin Khan's English translation just closes the case. So for anyone who speaks the Arabic language, it's obvious that Allah is simply the name of Muhammad's God. When you go to Deuteronomy 18, a passage that Muslims love to claim is speaking of Muhammad, in Deuteronomy 18 we read, "But the prophet who presumes to speak a word in my name, which I have not commanded him to speak, or who speaks in the name of other gods, that prophet shall die." And Muhammad spoke in the name of another God, Allah, which is not the name of God in the Bible. God in the Bible, his name is Yahweh. God specifically gave Moses his name in Exodus chapter 6. You see, anytime we read Lord in all caps, capital Lord, we read Yahweh in the original Hebrew. Yahweh, which is, again, the true and only name of God. In Exodus chapter 6, we read this. "And God spoke to Moses and said to him, I am the Lord. I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as God Almighty, but by my name, Lord, I was not known to them." So, but by my name, Yahweh, I was not known to them. The name Yahweh was so sacred that the Jews abbreviated it to the Tetragrammaton four-letter word WHYH, Yod-He-Wah-He. But to completely change the name of God to a different name like Allah, something Muhammad did, is completely blasphemous. But the confusion for some Arabic-speaking Christians happens with Arabic Bibles, which translate God or Lord as Allah, due to Allah, the word, culturally and even religiously becoming the translation word for God in Arabic, which is incorrect. A proper translation for God in Arabic, in the Arabic Bibles, would be Reb or Ilah, or better yet, just use God's name, Yahweh Elohim. So to conclude this point, whether the name Allah came from some pre-Islamic moon god from Mecca, or it's the Arabic equivalent of the Aramaic Ilah, regardless, it is not the personal name for
the God of Israel. And more importantly, it does not even mean God. Allah itu bukan sebutan atau dari Al-Ilah. Kenapa? Karena satu, Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Contoh, ketika orang Islam di Arab sembahyang, mereka mengucapkan Allahu Akbar. Begitu juga dengan orang Islam yang ada di Amerika, mereka tetap mengucapkan Allahu Akbar, bukan God Akbar. Kedua, Allah itu bukan dari Al-Ilah dengan menghilangkan alif seperti yang dijelaskan para dosen Islamologi. Sehingga tinggallah. Kalau begitu, maka artinya akan berubah. Bukan Tuhan atau dewa lagi, tetapi li syakhsin atau baginya laki-laki. Ketiga, ilah itu sudah satu paket kosakata yang tidak bisa dipenggal karena dia kata benda bukan kata kerja. Keempat, ilah bisa dimasukkan alif lam karena ilah adalah gelar atau sebutan. Sedangkan Allah tidak bisa karena dia adalah nama pribadi. Contoh, ustazun atau guru laki-laki bisa dimasukkan dengan alif lam sehingga menjadi al-ustazu. Tetapi Fatimah tidak bisa ditulis menjadi al-Fatimah karena Fatimah itu adalah nama pribadi. 5. Ilah atau al-ilah ada musannanya, yaitu ilahani, artinya dua Tuhan atau dua dewa. Sedangkan Allah tidak ada musannanya atau tasnianya. Kalau ada, artinya bukan Allah lagi, tetapi menjadi Allahani. Ini menggantikan nama sesembahannya umat Islam. Contoh, Fatimah, kalau dimusannakan menjadi Fatimatani, maka nama Fatimah itu akan berubah, bukan Fatimah lagi, tetapi adalah Tante Fatimatani. 6. Ilah atau al-ilah bisa diterjemahkan menjadi dewa atau sesuatu yang disembah. Sedangkan Allah tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun karena dia adalah nama pribadi. Anda bisa melihat dalam Kamus Indonesia, Arab, Inggris karangan Abdul bin Nuh dan Umar Bakri halaman 76. Ketujuh, Allah bukan dari alif lam ha. Karena kalau diuraikan secara ilmu sorof tidak pernah ditemukan baik fi'il madinya, mudhari'nya maupun masdarnya. Yang ada alif lam lam ha atau Allah. Tetapi kalau diuraikan secara wazan dalam ilmu sorof juga tidak bisa menjadi Allah. Contoh, Allah dengan wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi kalau kita uraikan secara nahwu sorof, Allah itu menjadi Allah yulihu illahan. Dan itu bukan Allah, tapi itu adalah sebutan. Kenapa? Karena Allah adalah nama pribadi yang tidak bisa dikutak-katikkan. Lihat juga pernyataan Christian Prince berikut ini. But here we have more important question about what is the name of Isa. Here you see the Muslim they translate as Jesus. But the fact, the word Yeshua or Yeshua in Arabic and Yeshua in Hebrew, not mentioned once in the Quran. So this is a fabrication. Or let us say it's a fabricated translation. The same as some Christian who translated the Bible into Arabic and they used the word Allah in the translation. That is a fabrication too. So translation can be full of fabrication, the same as some who translated the Bible and used the word Allah, but in fact this is not Christianity, and Allah has nothing to do with Christianity. And after 1400 years of occupation, the Arabic Christians forced to use the word Allah, and now it became part of their, let us say, the daily life talking. If you go to all Islamic countries where Christians are minority, you will see all of them, they use the word Allah. Why? Because simply they are under the control of Muslims. However,
When the Muslims, they notice that using the word Allah is not for their benefit, they will forbid you from using it, as what happened in Malaysia. In Malaysia, they made the court order that no Christian should use the word Allah in a church, because that is the name of the God of the Muslims. And I agree with the court, actually. They should not use it, and any Christian who used the word Allah, he should refrain from using it, for this is a pagan word and have nothing to do with us. So I agree 100% with the court of Malaysia, which is saying Allah is a name of the God of Islam and have nothing to do with the Christians. Why the Muslims in that country, they were upset from Christian using that word? Because they noticed a lot of Muslims converting out of Islam. So they said to themselves, maybe the missionaries, because they are using the word Allah when they speak to the Muslims, make the Muslims easy transaction from the cult of Islam to Christianity. And as I say, it's wrong to use the word Allah, for this is a pagan name, and it's not the word mean God. It's a name of a God which is a pagan God, exists before Islam. Yeah, that's what is wrong to use. There's many Bible translation, they are using the word Allah. That's absolutely false translation, and we should avoid saying the word Allah, praying to God. But you can say, I mean, there's so many, like especially in the Middle East, the generation, they learn nothing but saying the word Allah. But this is false name, false God. It's a big mistake Christians they do when they use it. But people, they are inheriting false inheriting, and the one to blame actually is the priest. Most of the priests are just doing business, sadly. Ada banyak nama untuk menyebut Tuhan dalam tradisi masyarakat Arab waktu itu, termasuk Allah ini. Itu kan untuk masyarakat Arab. Kenapa jadi ikut-ikutan ke Arab? Lalu untuk apa punya kitab sendiri tidak diikuti? Berarti tidak mengimani kitabnya sendiri dong. Hingga kini, selain umat Islam, nama Allah juga dipakai untuk menyebut Tuhan oleh sejumlah kelompok agama seperti umat Kristen Arab, Koptik, Maronite, Melkite, Babisma, di Persia, Iran, umat Kristen Malta, dan Yahudi Misrahi atau Misrahim, bahasa Arab, Al-Masyrikiyun, yaitu umat Yahudi, asli Timur Tengah sejak era biblikal sampai sekarang. Semua yang dikatakan tadi kan hanya nama komunitasnya saja, bukan mengacu kepada isi asli kitab yang diyakininya sendiri. Intinya sama, yaitu kitabnya Kristen yang berbahasa Arab yang mengadopsi satu di antara 360 dewa atau sesembahannya orang Arab suku Quraisy zaman jahiliyah. Dan itu kitab terjemahan, bukan kitab asli. Artinya tergantung pada penerjemahnya. Saya akan buktikan kalau penerjemah kitab suci berbahasa Arab itu mengalami kebingungan dalam menerjemahkan kitabnya ketika sampai kepada nama diri Yahweh. Kalau saya bicara harus disertai bukti, bukan asal ngomong saja. Contohnya, dalam kitab suci Al-Kitabul Muqaddasu Wahwal Asfarul Ahdainil Qodimi Wal Jadid, atau perjanjian lama dan perjanjian baru, mutarjamah minal lughotil asliyah, atau diterjemahkan dari bahasa asli Nidaur Roja Stuttgart Almania atau Yayasan Nidaur Roja Stuttgart Jerman. Untuk kitab Keluaran pasal 3 ayat yang ke-15, nama Yahweh tidak diubah. Dengarkan pembacaannya oleh teman saya berikut ini ya. Keluaran 3 ayat 15 atau Siprul Khurujis Salis Al-Ayatus Khamisha Ashar. Bunyinya, wa qala Allahu aidan li Musa hagaza taqulu li bani Israel Yahwa ilahu abaikum ilahu Ibrahim wa ilahu Ishaq wa ilahu Yaqub arsalani ilaikum haza ismi ilal abadi wa haza zikri ila daurin fadaur. Namun dalam kitab Arabic Bible yang diterbitkan oleh Bible Society, nama Yahweh pada kitab Keluaran 3 ayat yang ke-15 telah berubah menjadi sebutan. Coba dengarkan pembacaannya yang berikut ini. Wa qala aidan li Musa hakaza taqulu li sya'bi Israel inna rabba awil kain ilaha abaikum
wa ilaha Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub qad arsalani ilaikum hadza huwa ismi ilal abadi wa huwal ismul ladzi ud'a bihi min jilin ila jil. Kembali ke nama-nama tadi, saya akan terangkan dengan singkat. Koptik itu kelompok orang Kristen di Mesir yang merupakan anggota gereja Ortodoks Koptik. Kalau Maronite itu komunitas Kristen di Lebanon yang merupakan satu dari 23 gereja Katolik yang berkomuni penuh dengan tahta suci di Roma. Adapun Malkite adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada anggota gereja Katolik Yunani di Melkit yang mengikuti ritus Bizantium seperti Maronite, juga berkomuni penuh dengan gereja Katolik Roma, terutama berada di Timur Tengah termasuk Suriah, Lebanon, dan Palestina. Adapun Babisme adalah gerakan agama yang muncul di Persia, Iran pada abad ke-19 yang didirikan oleh Sayyid Ali Muhammad Shirazi yang dikenal sebagai Bab, dan Babisme ini merupakan pendahulu dari agama Bahai. Penerusnya bernama Bahaluwoh. Kalau Mizrahim itu istilah yang digunakan untuk merujuk kepada orang Yahudi yang berasal dari Timur Tengah dan Afrika Utara. Adapun Koptik dan Maronite kitab sucinya berbahasa Arab, sedangkan Babisme nama kitab sucinya Bayan dalam versi bahasa Persia dan Arab. Jadi tentu menggunakan nama Allah karena mengadopsi satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno suku Quraisy, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Sedangkan Mizrahim yang merupakan komunitas Yahudi, kitabnya menggunakan Tenak. Jadi mustahil ada nama Allah di kitabnya. Jadi jangan mengada-ada yang tidak ada. Adapun yang saya sampaikan, buku referensinya sebagai berikut. Untuk Koptik yang pertama, The Coptic Church, History, Faith and Tradition oleh Bishop Alexander. Yang kedua, Christianity in the Land of the Pharaohs, The Coptic Orthodox Church oleh Jill Camille. Untuk Maronite, referensinya ada di buku yang berjudul Maronite History oleh Mati Mosa. Yang kedua, The Maronites Origins of an Antiochian Church oleh Bernard Heiberger. Adapun referensi Melkite ada di buku yang berjudul The Melkite Church, An Historical and Ecclesiastical Sketch of Byzantine Catholic of Syria oleh Cyril Korolevsky. Yang kedua, The Eastern Churches, A Brief Survey oleh Adrian Fortescue. Untuk Babisme dapat ditemukan di buku yang pertama, The Dawnbreakers, Nabil's Narrative of the Early Days of the Baha'i Revelation, yang diterjemahkan dan diedit oleh Sogi Effendi. Yang kedua, The Baby and Baha'i Religions from Messianic Shiism to a World Religion oleh Peter Smith. Adapun buku referensi untuk Mizrahim bisa dilihat di buku-buku yang berjudul yang pertama, The Jews of Arab Lands, A History and Source Book oleh Norman A. Stillman. Yang kedua, A History of the Jews in North Africa oleh H.G. Hirschberg. Buku-buku tersebut memberikan wawasan mendalam mengenai sejarah, keyakinan, dan tradisi masing-masing kelompok tadi. Ada sejumlah perbedaan pendapat mengenai asal-usul kata Allah. Ini yang dikemukakan oleh para sejarawan dan filolog, baca, ahli bahasa Arab klasik. Ada yang menganggap bahwa kata Allah itu spontanitas saja, murtajal, diucapkan oleh masyarakat Arab. Ada pula yang menganggap dari kata lah, yang berarti agung dan tersembunyi.
Tetapi mayoritas berargumen bahwa kata Allah dalam bahasa Arab itu merupakan bentuk kepadatan dari kata al, seperti the dalam bahasa Inggris, dan ilah, Tuhan. Allah itu bukan bahasa. Allah itu nama. Nama diri atau personal name. Terbukti Quran berbahasa Inggris pun tidak menerjemahkan nama Allah menjadi God. Dan Quran berbahasa Belanda juga tidak menerjemahkan nama Allah menjadi Hir. Jadi tidak perlu membutuhkan ahli bahasa Arab. Karena yang jadi pembahasan kita bukan bahasa, melainkan nama diri. Jadi, kata Allah itu artinya the God atau Tuhan yang itu. Menariknya, kata yang kurang lebih sama dengan kata Allah ini juga ditemui dalam bahasa-bahasa rumpun Semitik lain yang jauh lebih tua daripada bahasa Arab, seperti bahasa Aram dan Hebrew. Dalam bahasa Aram, misalnya, kata Allah ini ditulis Elah, Elaha, atau Allaha dalam bahasa Aram dialek Syriak yang digunakan oleh gereja Assyria di Timur Tengah, yang artinya simpel, Tuhan. Allah bukan sama dengan the God. Karena Allah itu nama diri, sedangkan the God atau Tuhan yang itu adalah predikat atau sebutan. Elah atau Elaha juga bukan Allah. Karena Elah atau Elaha itu sebutan atau predikat, bukan nama diri atau personal name. Dan bukan derivat dari Allah, atau sesuatu yang berasal dari sesuatu yang lain, ataupun sebaliknya. Jadi antara sebutan dan nama diri jangan dicampur aduk. Masyarakat Assyria itu kini tersebar di Suriah, Irak, Iran, dan Turki. Dalam Hebrew Bible, Tuhan juga disebut sebagai Eloah, singular, Elohim, plural, juga El. Eloah, Elohim, El memang dipakai untuk menyebut Tuhan. Ya tidak masalah karena Eloah, Elohim, dan El itu sebutan atau predikat, bukan nama diri. Tidak ada Tuhan bernama Eloah, Elohim, atau El dalam kitab berbahasa Ibrani. Jadi, jelasnya, masyarakat Arab yang Yahudi dan Kristen waktu itu, maupun masyarakat Arab non-Yahudi dan Kristen, juga menyebut Allah untuk menyebut Tuhan. Karena itu tidak heran jika umat Arab Kristen dan Yahudi hingga kini menyebut nama Tuhan dengan sebutan Allah. Masyarakat Yahudi Arab dan Kristen waktu itu ya boleh-boleh saja menyebut Allah karena menggunakan kitab yang berbahasa Arab yang merupakan kitab terjemahan yang sudah saya terangkan sebelumnya bahwa penerjemah kitab Kristen berbahasa Arab kebingungan dalam menerjemahkan nama Tuhan Sang Pencipta yaitu Yahweh yang seharusnya tidak boleh diterjemahkan karena itu nama. Sedangkan di kitab berbahasa Arab pun menggunakan ilah atau Rab sebagai sebutan atau predikat untuk menyebut diri Tuhan, dan Kristen Arab memanggil nama Sang Pencipta bukan Allah, tetapi Yahweh. Coba dengar bunyi kitab Yeremia 33 ayat yang kedua berikut ini. Yeremia pasal 33 ayat 2 atau Sifru Irmia Salis wa Salasin al-ayat tsaniyah. Bunyinya, hakaza qala ar-rabbu sani'uha ar-rabbu musawwiruha liyusabbitaha yahwahu ismuhu. Jadi kitab Kristen Arab yang berbahasa Arab itu jangan dijadikan rujukan dan jangan dilegalkan jika untuk menyatakan kebenaran. Karena itu bukan kiblat iman kepercayaan umat Kristen. Ada banyak bukti akademik ilmiah bahwa nama Allah itu sudah biasa digunakan oleh masyarakat Arab, apapun agama mereka, termasuk Kristen dan Yahudi sebagai sesama rumpun agama Semit untuk menyebut nama Tuhan. Tapi orang Yahudi yang menggunakan kitab berbahasa Ibrani tidak menyebut nama Tuhan menggunakan Allah, tetapi Elohim, El, Elohai, El Elyon, El Olam, El Shaddai, dan sebagainya. Kalau kitabnya Kristen berbahasa Arab menggunakan nama Hubal, apakah juga diikuti? Aneh memang Kristen di Indonesia. Diluruskan kok tidak mau.
bahkan selalu mencari alasan pembenaran, tidak membiasakan yang benar, tetapi membenarkan yang biasa. Mana imannya? Orang Yahudi dijadikan panutan, sementara mereka menolak Yeshua yang selama ini dikenal dengan nama Yesus, kok tidak diikuti juga? Artinya tidak konsekuen. Itu bukan bukti akademik ilmiah, tetapi bukti kesalahan yang diilmiahkan. Orang-orang Arab dulu, zaman sebelum Islam, banyak sekali yang menggunakan nama Abdullah, hamba Allah. Bukankah ayah Nabi Muhammad sendiri yang wafat sebelum beliau lahir juga bernama Abdullah? Iya, karena agama suku orang Arab sebelum Islam lahir merupakan penyembah banyak sesembahan, seperti Alata, Al-Uzza, Manat, Hubal, dan sebagainya. Dan itu juga tertulis dalam buku Passing Over Melintas Batas Agama, karena berasal dari suku Quraisy, termasuk ayahnya Nabi Muhammad yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib berasal dari suku Quraisy. Kenapa iman Kristen dipaksakan mengikuti agama suku Quraisy? Bukti-bukti arkeologis gereja-gereja dan kuburan tua pra-Islam di Yaman dan Yordania, misalnya, seperti di Al-Jimal di Yordania Utara, juga ditemukan berbagai inskripsi bertuliskan Allah. Inilah yang disebut eisegese, yaitu memasukkan sesuatu yang dari luar ke dalam firman Tuhan dan memiliki otoritas melebihi firman itu sendiri. Allah yang sudah disebut sebelum Islam lahir sebagai dewa tertinggi, yaitu pencipta yang bersanding dengan nama-nama berhala yang lain, seperti yang sudah saya sebutkan di depan, tetap disebut-sebut dan diharuskan untuk tidak boleh hilang dari kekristenan. Meskipun pihak Islam terganggu dengan penggunaan nama Allah, juga diabaikan, sementara Tuhannya sendiri dalam kitab Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-13 katakan, Ufkol asyar amarti alehem tisamru weshem Elohim akhirim, lo taskiru lo yishama alpika, yang artinya, dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada. Juga nama sesembahan-sesembahan lain, jangan kamu sebut-sebut, itu jangan keluar dari mulutmu. Dan yang punya nama menghendaki namanya disebut, agar tidak dilupakan orang, seperti yang tertulis di dalam kitab 1 Tawarin 16 ayat yang ke-8, yang berbunyi, Hodu la Yahweh kiru vesmo hodiu fa'amim alilotai, yang artinya, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bahkan Yeshua sendiri, yang selama ini dikenal dengan nama Yesus Kristus, juga mengajar untuk mengasihi Yahweh, justru diabaikan. Seperti yang tertulis di dalam kitab Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37, yang berbunyi, Wayomer Yeshua elai wa ahavta et Yahweh Elohika, bekal lefafka, ufkal nafseka, ufkal madaika, yang artinya, firman Yeshua kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Hati-hati, jangan sampai menjadi nabi palsu seperti yang tertulis di dalam kitab Yirmiyahu atau Yeremia pasal 23 ayat yang ke-26 sampai 27 yang mengajak orang untuk melupakan nama Yahweh dan jadi antikris atau Soten Hamasyah seperti yang tertulis di dalam kitab 1 Yohanan atau Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-22 karena menyangkal Bapa Yahweh. Coba dibaca ayatnya. Pada era kerajaan Himyar dan Aksum juga banyak dijumpai nama-nama Kristen yang menggunakan nama Abdullah. Seorang jenderal Kristen bernama Abdullah bin Abu Bakar yang wafat di Najran, Arabia, pada 523 M, juga terungkap mengenakan cincin bertuliskan, Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Artikel ini ditulis oleh Bapak Sumanto Al-Qurtubi, Profesor Islamic Studies di Universitas di Saudi Arabia. Nah, sekarang terbukti
Dengan menggunakan nama Allah menyebabkan orang Kristen berpaling dari imannya kepada Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach. Dengan ditemukannya cincin di tangan jenderal Kristen yang bernama Abdullah bin Abdul Bakar yang wafat di Najran yang bertuliskan Allahu Rabbi, yang artinya Allah adalah Tuhanku. Benarkah Tuhannya orang Kristen itu Allah? Dan sekaligus terbukti di cincin tersebut bahwa Tuhan ditulis di cincinnya dengan Rabbi, yang berarti Tuhanku, bukan menggunakan nama Allah sebagai sebutan. Nanti kita akan lihat apakah kecurigaan saya ini benar terjadi atau salah. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Aristo. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Seharusnya umat Kristen berterima kasih kepada saudara-saudara kita umat Islam yang datang ke Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia jika memang mereka membicarakan tentang dilarangnya penggunaan nama Allah dalam kekristenan. Karena dipakai Tuhan untuk meluruskan iman Kristen dari kelupaannya akan imannya sendiri, seperti Raja Kores yang dipakai Tuhan untuk memulangkan bangsa Yahudi dari pengasingan di Babel ke Yerusalem dan ke wilayah Yehuda sehingga bisa menyembah Yahweh dengan tenang. Sebenarnya sudah banyak sanggahan-sanggahan saya tentang jangan dipergunakannya nama Allah dalam kekristenan untuk menghormati saudara kita umat Islam yang sudah menjadikan Al-Quran sebagai rujukan penggunaan nama Allah sebagai nama sesembahannya. Sedangkan umat Kristen dan Katolik sudah ada nama Tuhannya sendiri, sebaiknya jangan dicampur adukkan. Sekian video saya, terima kasih telah menonton sampai selesai. Silakan bantu share kepada yang lain, agar yang lain juga mendapatkan pengetahuan yang hakiki ini. Bapa Yahweh di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Amin.